Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Suntara dari DA 2022 ingin melaksanakan tugas dari Pak Husen, yaitu pengembangan SDM. Saya akan mempresentasikan tentang menjaga kesehatan untuk meningkatkan proses dan capaian belajar siswa. Oke, jadi di sini yang pertama, pentingnya menjaga kesehatan. Apa sih pentingnya kita untuk menjaga kesehatan diri kita, itu terutama untuk siswa-siswa? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar. Dengan menjaga kesehatan, maka kualitas belajar akan meningkat. Selanjutnya yaitu hasil akademik siswa. Setelah meningkatnya kualitas belajar, secara otomatis hasil akademik siswa pun akan meningkat. Lalu kesehatan. Apa itu kesehatan? Jadi kesehatan itu sebagai modal utama untuk kita belajar, untuk meningkatkan kualitas belajar yang tadi. Nah, termasuk aktivitas misalnya seperti aktivitasnya itu termasuk ke dalam proses dalam pembelajaran. Jadi kesehatan itu sangat penting dan sangat berpengaruh untuk kita meningkatkan kualitas belajar kita. Nah, selanjutnya tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu tubuh yang seperti apa? Nah, tubuh yang sehat itu sebagai kunci yang pertama untuk berpikir jernih, yang kedua untuk berkonsentrasi, ketiga yaitu untuk menyerap pelajaran dengan maksimal. Jadi kesehatan tubuh kita itu sebagai kunci kita atau modal utama kita untuk meningkatkan kualitas belajar kita. Kalau misalnya jiwa yang sehat itu terdapat pada tubuh yang kuat. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita untuk menjaga kesehatan 90% accuracy. kita dalam berkonsentrasi untuk belajar. Oke, selanjutnya kesehatan. Kesehatan itu nikmat yang sering kita lupakan. Kebanyakan orang sering melupakan apa itu pentingnya kesehatan, nikmat sehat itu gitu. Nah, oke. 3 aspek penting kesehatan. Jadi kesehatan itu memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental, dan yang ketiga yaitu kesehatan spiritual. Nah, yang pertama kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu seperti apa? Kesehatan fisik itu terdapat pada tubuh. Misalnya asupan gizi yang cukup, terus makanan yang bergizi, sayur, buah, protein, dan karbohidrat yang seimbang. Selanjutnya yaitu dengan cara berolahraga. Berolahraga itu untuk aliran darah ke otak agar fokus dalam belajarnya. Kan di sini sesuai dengan tema atau judul yang telah saya berikan, yang itu menjaga kesehatan untuk mencapai pembelajaran para siswa. Oke, yaitu terus ada rutin berolahraga dengan cara jalan kaki minimal 30 menit per hari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental itu seperti apa? Kesehatan mental yaitu pikiran yang sehat, kemampuan kita belajar, menghindari stres berlebihan, atur waktu belajar dan istirahat, tidur cukup, dengan cara tidur cukup juga, lalu dengan tubuh dan otak waktu pulih atau recovery. Nah, selanjutnya yaitu masalah. Kalau misalnya ada masalah, jangan ragu untuk sharing atau bercerita, terutama pada orang tua, atau kalau kita canggung ke orang tua, kita bisa bercerita ke teman atau ke guru. Nah, selanjutnya itu kita harus memiliki dukungan emosional. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita bercerita ke teman, guru, atau orang tua. Nah, selanjutnya juga yaitu bantu jaga kesehatan mental. Nah, dengan cara kita bercerita, kesehatan mental kita akan terjaga. Yang ketiga yaitu kesehatan spiritual. Nah, kesehatan spiritual itu kesehatan yang sering kita lupakan. Dengan cara kita apa saja sih aspek yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan spiritual itu? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hati kita dan pikiran kita akan lebih tenang. Lalu kita akan termotivasi kuat dalam belajar. Selanjutnya yaitu kita bisa dengan cara rajin beribadah, berdoa, dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah atau Tuhan kita berikan kepada kita. Nah, ketika kita menjaga kesehatan baik fisik, mental, maupun spiritual, maka kualitas belajar akan meningkat. Jadi kalau misalnya kesehatan mental, fisik, atau spiritual kita
terjaga, maka dengan secara otomatis kualitas belajar kita akan meningkat dan akan menghasilkan hasil yang hasil akademik yang kita inginkan atau hasil akademiknya yang bagus. Nah, tubuh yang sehat itu bantu aktif di kelas. Jadi kalau misalnya kita sakit kayak gitu, pasti kita nggak akan fokus kan dalam belajar. Nah, selanjutnya juga pikiran jernih. Pikiran jernih mempermudah kita memahami pelajaran. Kalau misalnya pikiran kita tidak jernih, bagaimana kita akan mudah dalam memahami pelajaran tersebut. Selanjutnya itu hati yang tenang, membuat kita lebih percaya diri menghadapi ujian dan sebagainya. Jadi kalau misalnya hati kita nggak fokus, secara tidak langsung kita membuat diri kita tidak percaya diri. Diri kita akan selalu minder dengan apa yang kita pikirkan gitu, karena hati kita tidak tenang. Selanjutnya mari kita jadikan menjaga kesehatan sebagai gaya hidup, bukan hanya untuk meraih prestasi ya. Jadi menjaga kesehatan itu bukan cuman yang tadi ingin mencapai hasil akademik yang bagus, tetapi juga untuk sebagai gaya hidup, bukan hanya untuk meraih prestasi. Nah, tapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Jadi dengan menjaga kesehatan kita berpotensi untuk memiliki masa depan yang cerah atau lebih baik. Oke, thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.